Halo sahabat Minda, bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Sahabat Minda akan berbagi video praktik baik bagaimana cara pengisian data pembelajaran di kurikulum Merdeka jenjang SMK. Sebagai informasi sahabat Minda, pada kurikulum Merdeka ini di kelas 11 untuk kelompok kejuruan itu sudah tidak dibagi lagi menjadi beberapa mata pelajaran. Nah, untuk kelompok kejuruan itu sudah dijadikan satu, total jam mengajarnya itu ada 18 JP di jurusan perkantoran. Mungkin kalau di jurusan yang lain akan berbeda total jam mengajarnya. Kalau kita lihat referensi pada kurikulum K13 di kelas 12, di sini di kelas 12 di tempat saya masih menggunakan K13 revisi. Kita cek terlebih dahulu untuk data pembelajarannya. Pada poin ke-8 kompetensi keahlian C3, di sini ada beberapa mata pelajaran kejuruan yang diajarkan oleh 4 guru mata pelajaran. Nah, di sini ada mata pelajaran tentang tata kelola kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, humas, dan keprotokolan. Dan ini diampu oleh guru yang berbeda-beda. Sedangkan kalau kita melihat pada kurikulum Merdeka di manajemen perkantoran, di sini tidak muncul sahabat Minda, tidak muncul untuk mata pelajaran yang ada di K13 tadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menambahkan guru-guru yang lain yang mengajar di manajemen perkantoran ini? Tugas kita nanti adalah menambahkan semua guru yang mengajar di manajemen perkantoran ini masuk ke dalam aplikasi Dapodik supaya terakomodir total jam mengajar per minggunya. Nah, pada kurikulum K13 ini, bahasa Inggris dan matematika itu sekarang masuk ke dalam kelompok kejuruan. Nah, di sini ada kelompok kejuruan untuk matematika dan bahasa Inggris. Baik, kita coba masukkan data pembelajaran pada jurusan manajemen perkantoran ini. Untuk PTK yang pertama, kalau kita melihat pada SK, pada PTK pertama itu ada Pak Herman. Ada Pak Hermansyah, kemudian nomor SK-nya kita isikan, kita copy dari atasnya, kemudian isikan tanggalnya. Nah, kalau kita melihat pada SK pembagian jam mengajar, untuk Pak Herman ini, beliau mendapat 4 JP. Nah, di sini ada 4 JP, sahabat Minda. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara pengisian untuk mata pelajaran yang lainnya yang ada di manajemen perkantoran ini supaya masuk? Untuk mata pelajaran khususnya di manajemen perkantoran, di kelas 11 ini ada tata kelola kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, humas, dan keprotokolan. Nah, ini nanti dari keempat ini yang harus kita masukkan ke dalam aplikasi Dapodik. Caranya seperti ini sahabat Minda. Oh ya, sebelumnya ada informasi pada kurikulum K13 di sini kan ada 4 mata pelajaran, ya kan? Ada 4. Kemudian di kurikulum Merdeka di sini hanya 1, sahabat Minda. Hanya 1. Nah, di sini nanti untuk nama bidang studi lokalnya manajemen perkantoran ini tidak perlu diisikan dari salah satu kepegawaian ini. Misal, untuk Pak Herman ini mengajar tentang kepegawaian. Di sini adalah PTK-nya adalah Pak Hermansyah. Nah, pada nama bidang studi lokalnya ini tidak perlu diganti dengan nama mapel yang diajarkan oleh Pak Herman, sahabat Minda, tidak perlu. Jadi, ini nanti akan terintegrasi ke dalam Erapod. Di Erapod nanti tidak akan muncul, sahabat Minda, ini nama-nama mata pelajaran ini. Yang muncul hanya 1, itu sudah kelompoknya menjadi manajemen perkantoran. Seperti itu ya. Jadi di sini tuh cukup diisikan satu guru yang mengampu dari mapel ini. Satu guru dan mapelnya tidak perlu dirubah. Usahakan sahabat Minda untuk PTK-nya di sini biasanya itu kan ada yang khususnya di sekolah negeri. Kalau di sekolah negeri kan berhubungan dengan sertifikasi. Nah, pastikan di sini adalah guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi pendidik yang diinputkan
di pertamanya. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih, meskipun di input yang di sub mata pelajaran juga nggak apa-apa. Tapi kita coba untuk yang pertama adalah Pak Hermansyah. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam sub mata pelajaran. Nah, sahabat Minda, di sini nanti sahabat Minda dapat mengisikan semua mata pelajaran yang diajarkan di kejuruan perkantoran sesuai dengan nama-nama mata pelajarannya. Kita contohkan di sini untuk nomor 1, silahkan dipilih jurusannya. Di sini akan muncul referensi jurusan sesuai jurusan yang akan kita inputkan. Di sini manajemen perkantoran. Kemudian untuk mata pelajarannya ini bisa diganti sahabat Minda. Bisa diganti dengan nama mata pelajaran yang sudah ditentukan tadi. Di sini contohnya untuk mata pelajaran kedua adalah tentang tata kelola keuangan. Kita buat tata kelola keuangan. SK mengajarnya kita isikan, PTK-nya di sini adalah Pak Gatot. Kemudian tanggal SK-nya kita isikan. Kemudian jam per minggunya 4 kalau kita melihat pada SK pembagian jam mengajarnya. Kemudian kita simpan dan tutup. Ini yang pertama, kemudian lanjutkan yang kedua. Untuk mata pelajaran yang lainnya kita isikan datanya. Sarana dan prasarana. SK mengajar, kemudian ini Bu Kris, tanggal SK, jam per minggunya 4. Oke, tata kelola sarana prasarana sudah. Kita lanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu Humas dan Keprotokolan. Sini SK mengajar, PTK-nya di sini ada Bu Dahliani, tanggal SK, jam per minggunya ada 4. Nah, kita simpan dan tutup. Nah, di sini ada 3 sahabat Minda, ada 3 yang dimasukkan ke dalam submenu mata pelajarannya. Karena yang satu, yang untuk kelompok tata kelola kepegawaian, ini tadi kan sudah kita inputkan di awal, di depan sini sahabat Minda. Nah, di sini sudah kita masukkan, cuman untuk penamaan nama mata pelajarannya itu tidak kita masukkan nama mata pelajarannya sesuai yang diajarkan. Kenapa? Karena di Eraport nanti yang muncul adalah hanya satu nilai, manajemen perkantoran. Jadi bukan lagi dari keempat kelompok nama mata pelajaran ini. Jadi seperti itu ya sahabat Minda, perlu diingat. Yang di depan sini tidak perlu diganti dengan nama mata pelajaran yang diampu guru yang bersangkutan, supaya di Eraport-nya nanti juga akan muncul cuma satu nilai. Nah, kemudian bagaimana di Eraport nanti untuk pembahasannya, untuk pengelolaan nilainya di manajemen perkantoran? Di sini kan ada banyak ini sahabat Minda. Ada 4 guru yang mengajar di kelompok kejuruan perkantoran. Untuk pengisiannya nanti kita akan bahas di video-video pada pembahasan Eraport ya sahabat Minda. Jadi silahkan sahabat Minda subscribe video ini agar mendapatkan informasi yang terupdate tentang seputar Dapodik dan Eraport. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Setelah kita mengisikan semua data pembelajaran di sini, ini nanti sahabat Minda silahkan lakukan sinkronisasi. Nah, di situ nantilah untuk total jam mengajarnya akan masuk ke dalam guru-guru yang bersangkutan. Mungkin itu saja video yang dapat saya bagikan untuk kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih sahabat Minda. Sampai jumpa.